Baik, terima kasih Pak Dani. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Masih ada satu sesi terakhir bersama dengan saya, Trivena, yang akan membantu rekan-rekan sekalian dalam persiapan UKPPG ini, khususnya tentang persiapan dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam UKPPG, seperti itu. Nanti mungkin waktu saya sekitar 20 menit untuk 15 sampai 20 menit lah untuk menjelaskan. Ini adalah kaitannya dengan sistem yang akan dipakai untuk UKPPG, karena sistem yang dipakai untuk UKPPG itu berbeda dengan sistem yang dipakai untuk Bapak dan Ibu mendaftar, terpanggil di SIM PKB, lalu selanjutnya terpanggil untuk lapor diri, lalu selanjutnya masuk ke RGTK atau ruang GTK untuk pembelajaran mandiri selama kurang lebih 40 harian seperti itu. Lalu nanti ketika sudah menyelesaikan pembelajaran mandiri di RGTK, Bapak dan Ibu perlu login lagi di satu sistem atau website baru untuk mendaftar UKP PPG. Nah, saya rasa di sesi saya ini nanti rekan-rekan sekalian, saya akan membahas apa saja persiapan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mendaftar UKPPG ini, gitu ya. Saya awali dengan penjelasan singkat tentang UKPPG ini seperti apa. Singkatnya adalah pada akhir PPG perlu dilakukan uji kompetensi pendidikan, ya. Di sini tadi sudah disinggung oleh Pak Trinugroho, ya, bahwa Bapak dan Ibu nanti ada dua uji kompetensi, ya, yang perlu dilakukan, ya. Jadi ada ujian tertulis UTBK, ujian tertulis berbasis komputer, dan juga ada uji kinerja. Nah, karena UTBK seperti yang dijelaskan oleh Pak Nugroho tadi, itu nanti akan UTBK ini nanti akan diakomodir, dilayani oleh LPTK yang menyelenggarakan UTBK, yang basisnya adalah contoh, saya peserta PPG di APTK Universitas Kristen Satya Wacana. Saya nanti akan mendaftar UKPPG, lalu dari sistem akan membaca domisili saya. Oh, ternyata saya walaupun terploting di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana, nanti bisa terploting sesuai dengan domisili kelahiran saya. Oh, saya lahirnya di Bandung seperti itu. Ternyata saya terploting UTBK-nya itu di UPI seperti itu, ya. Jadi di sini kalau untuk skema bagi guru tertentu atau sering kita apa namanya dengar BGT gitu ya, guru tertentu nantinya akan mendapatkan plottingan LPTK lain, bukan di LPTK pemanggil tempat saya lapor diri, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Nugroho. Lalu selanjutnya adalah uji kinerja. Nah, ini nanti yang akan banyak saya bahas, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa ini saya akan lebih banyak bahas? Karena nanti nampak ini ya tagihannya kok hanya dokumen-dokumen portofolio dan juga dokumen rencana pembelajaran dan juga video pembelajaran. Tapi sebenarnya yang dipersiapkan itu banyak ternyata, ya. Karena syarat untuk mengikuti UKPPG ini adalah Bapak dan Ibu harus lulus di RGTK, ya, di ruang GTK di pembelajaran mandiri. Seperti itu. Lalu setelah lulus, nanti setelah menyelesaikan semua agihan di RGTK, Bapak dan Ibu itu nanti masih ada tahap verifikasi. Nah, jadi di sini rekan-rekan sekalian perlu saya informasikan dan juga sedikit mengingatkan gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah terploting, setahu saya yang tahap 2 itu kan pembelajaran mandirinya sudah selesai ya di 13 September nampaknya gitu ya. Dan setelah selesai itu tugas selanjutnya adalah Bapak dan Ibu harus mempersiapkan untuk pendaftaran UKPPG. Nah, di situ rekan-rekan itu harus benar-benar semuanya sudah selesai agihan di ruang GTK-nya. Sudah centang hijau semua, lalu nanti dinyatakan
divalidasi oleh sistem bahwa Bapak dan Ibu itu sudah menyelesaikan semua agihan di RGTK. Setelah dinyatakan selesai, setelah semua jurnal pembelajarannya itu divalidasi, baru dipersilahkan nanti akan ada semacam tombol gitu ya bahwa rekan-rekan itu diperkenankan untuk mendaftar UKPPG seperti itu. Jadi harapannya kemarin sudah selesai semua ya tagihan-tagihannya untuk Bapak Ibu bisa selanjutnya melakukan pendaftaran di sistem UKPPG ya. Di dalam UKPPG nanti akan terdiri dari UTBK dan UKIN. Nah, di sini saya memberikan materi bahwa UKIN di sini terdiri dari uji kinerja, terdiri atas ujian wawancara dan penilaian dokumen unggahan. Nah, wawancara di UKIN ini hanya bagi mahasiswa prajab ya, hanya bagi mahasiswa prajab. Untuk bagi guru tertentu itu tidak ada ujian wawancara. Seperti itu ya. Jadi UKIN yang ada ujian wawancaranya ini hanya untuk skema prajab, bukan bagi guru tertentu. Skema prajab atau yang sering kita kenal dengan calon guru ya. Tapi kalau Bapak Ibu ini untuk skemanya bagi guru tertentu nanti tidak ada wawancaranya ya, hanya penilaian dokumen unggahan saja. Selanjutnya, nah ini tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Trinugroho tentang skema-skema ujian tertulis dan juga uji kinerja bagi calon guru dan guru tertentu itu seperti apa ya. Jadi saya rasa saya akan skip saja karena sudah dijelaskan. UTBK tadi juga sudah dijelaskan teknisnya seperti apa oleh Pak Trinugroho. Nanti bagi rekan-rekan saya akan lebih pada menginformasikan secara teknis saja ya, perangkat-perangkat apa, sistem pendaftarannya seperti apa yang rekan-rekan perlu untuk siapkan. Oke, di sini saya mau berfokus tentang UKIN karena UTBK itu ya rekan-rekan tes melalui sistem yang disiapkan oleh LPTK penyelenggara. Lalu tadi bersama dengan Pak Dani juga sudah mendalami kira-kira soal yang mungkin muncul selama UTBK, di mana di dalam UTBK itu ada SJT, Situational Judgment Test, dan juga Pedagogical Content Knowledge gitu ya, PCK. Kira-kira soal PCK sama soal SJT itu kayak apa? Tadi sudah dibahas bersama dengan Bapak Dani Kusuma ya. Berarti di sini saya akan memfokuskan pada uji kinerja ya. UKIN seperti itu yang tadi saya lihat di pertanyaan-pertanyaan ketika tanya jawab itu sudah ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian ya bahwa menyiapkan video pembelajaran itu kok nampaknya perlu beberapa hal yang harus dipersiapkan. Lalu bagaimana kendala yang mungkin dialami oleh rekan-rekan selama penyusunan video pembelajaran itu seperti apa ya. Berarti di sini secara umum kita bisa pahami bersama-sama di dalam UKIN nanti ya ada apa saja yang rekan-rekan perlu persiapkan ya. Yang pertama adalah penilaian perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran ini terdiri dari segenap modul ajar ya. RPP atau RPPH kalau di PAUD itu ada RPPH, lalu kalau non PAUD itu nanti PGSD, SMP, SMA nanti akan mempersiapkan modul ajar, rencana perangkat pembelajaran itu seperti apa. Lalu juga untuk BK ya, apakah ada rekan-rekan dari bidang studi BK di sini? Boleh angkat tangan? Sambil saya coba apa namanya agihkan. Jadi nanti kita bisa terfokus gitu ya. Ada yang dari BK? Tidak ada? Saya boleh tahu ini dari bidang studi apa saja? Saya dari MPK, Bu. Nanti membantu teman-teman biasanya di WhatsApp kalau mereka Oh, butuh info. baik. Ah, Oke, baik. Berarti dalam hal ini mungkin kalau rekan-rekan yang lainnya ada yang sudah terpanggil di bidang studi tertentu di tahap 2 atau belum juga ini menjadi semacam persiapan seperti itu? Ada Pak Hmm. Agung, ada Ayat Bu Mary. enggak sesuai dengan ini aja. Bidang studi Bu, dengan apa Iya. PGSD.
PSD kan SD, sudah di oke, SD. Iya, baik. Oh ya, sudah pemanggilan, Pak? sudah Dari, pemanggilan. oh Sudah, sudah, iya ini, Pak. Sudah oke. sudah Iya, Sudah tag sudah. pemanggilan. video, Bu. Udah tag video Sudah. Ukin. Ini Oh, mana? sudah take video juga. Malah sudah ya Oke, nyantek ya. Iya, baik. Berarti, sudah tinggal upload iya. ini. Oke, tinggal upload ya. Berarti dalam hal ini beberapa peserta itu sudah pemanggilan karena beberapa pelatihan kemarin yang kami dari MPK selenggarakan itu ada yang ikut apa namanya workshop ini, ada yang belum pemanggilan, jadi baru belajar saja kira-kira persiapan UKPPG itu seperti apa gitu ya. Oke, berarti di sini ada yang sudah pemanggilan dari apa namanya SIM PKB sudah masuk ke tahap 2, lalu juga ada di sini progresnya penyusunan video pembelajaran gitu ya. Sudah membuat bahkan. Nah, nanti kita akan sharingkan di sini ya. Saya kembali kepada materi kita. Oke, di sini yang dipersiapkan adalah dokumen pembelajarannya tadi ya. Kalau di PAUD RPPH, kalau di SD ada RPP, modul ajar, SMP, SMA seperti itu. Nah, khusus untuk BK itu namanya layanan, rencana pelaksanaan layanan itu ada layanan konseling individual dan juga layanan konseling kelompok seperti itu. Klasikal, maaf, individual dan juga klasikal seperti itu. Nah, selain dokumen yang perlu dipersiapkan adalah video praktik pembelajaran. Nah, ini yang sering menjadi PR gitu ya. Nampaknya kita ngajar seperti biasa itu seperti makanan sehari-hari kita seorang guru, tapi ternyata ketika bagaimana menyelenggarakan suatu pembelajaran yang direkam secara profesional, apalagi ini untuk persiapan rekan-rekan untuk PPG seperti itu ya, untuk syarat sertifikasi guru dalam konteks ini berarti perlu untuk mempersiapkan video pembelajaran yang high quality, kualitas tinggi seperti itu. Bagaimana pembelajaran 2JP itu nanti terselenggara dengan baik, terekam dengan baik, kualitas videonya juga apik, kualitas suaranya juga apik, lalu nanti juga teredit dalam waktu kurang lebih 30 menit, tetapi tetap menyampaikan pesan yang ada di modul ajar yang sudah dipersiapkan. Nah, pastinya ini membutuhkan persiapan dalam konteks ini, ya. Selanjutnya, nah di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk peserta non-BK, selain bidang studi bimbingan konseling, dokumen perangkat pembelajarannya itu terdiri dari satu, hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Jadi konteksnya adalah dokumen pembelajarannya itu tidak pernah dipraktikkan sebelumnya, ya, baik untuk tugas-tugas mungkin kuliah sebelumnya atau kaitannya dengan tugas-tugas modul ajar yang ada di RGTK. Jadi ini benar-benar hasil pemikiran pengembangan Bapak Ibu sekalian dari hasil pembelajaran mandiri di RGTK, lalu konsultasi dengan rekan sejawat, lalu menghasilkanlah dokumen modul ajar yang baru seperti itu. Lalu yang kedua, hasil pengembangan sendiri, bukan salinan milik orang lain. Bapak dan Ibu, saya perlu tekankan, GTK sering menemukan beberapa kasus seperti itu, bahwa sepertinya peserta berpikir bahwa menggunakan RPP orang lain seperti itu, apalagi yang mereka berpikir oh ya nggak apa-apa, beda LPTK, beda tahap, beda tahun, malah paling nggak akan terdeteksi seperti itu. Tidak, bahwa kami menginformasikan saat ini penyelenggaraan PPG itu semuanya udah diatur sistem, Bapak Ibu sekalian, ya, semua tercatat di sistem. Jadi setiap data yang diinput, ya, apabila ada kesamaan dengan data sebelumnya seperti itu nanti akan terbaca. Dalam hal ini maka perlu untuk Bapak dan Ibu sekalian melihat kembali, ya, modul ajar yang disiapkan itu benar-benar pure murni dari hasil pemikiran Bapak dan Ibu masing-masing. Di sisi lain sudah terbaca lewat sistem, di sisi lainnya ingat kita punya penguji, ya. Kita punya dosen penguji dan guru pamong penguji. Pengujinya 2 loh, gitu ya, yang akan menilai RPP rekan-rekan sekalian. Jadi
apabila didapatkan semacam anomali gitu ya. Contoh, ini namanya siapa, dari lembaga mana gitu ya. Tapi kok beda dengan identitas yang ada di RPP ya. Nanti bisa jadi temuan Bapak Ibu bisa tidak diluluskan karena melanggar aturan orisinalitas seperti itu. Apalagi nanti Bapak dan Ibu ketika mendaftar KPPG akan mengisi yang namanya fakta integritas. Fakta integritas itu untuk menyatakan ya ini ya beberapa ketentuan-ketentuan orisinalitas dari dokumen dan juga video pembelajaran rekan-rekan sekalian. Lalu selanjutnya adalah dokumen kurikulum yang sesuai dengan tahapan. Di sini kita pahami ya bahwa beberapa Bapak Ibu sekalian ada yang ngajarnya di mana gitu ya. Lalu lulusannya bidang studi apa. Contoh ada yang ngajarnya bahasa Inggris tapi ditempatkan di SD gitu ya. Itu banyak sekali anomali seperti itu yang terjadi dalam penyelenggaraan PPG kita gitu ya. Lulusan bahasa Inggris harapannya terpanggil di bidang studi bahasa Inggris tapi terpanggilnya malah di PGSD dan mungkin bisa sebaliknya. Berarti dalam hal ini adalah rekan-rekan perlu untuk mengikuti sesuai dengan aturan pemanggilan di PPG-nya ya. Kalau terpanggilnya di PGSD atau sekolah dasar ya udah berarti mau nggak mau harus ngajar di sekolah dasar, mempersiapkan RPP-nya juga RPP di SD seperti apa gitu ya. Lalu setelah mempersiapkan dokumen perangkat pembelajaran itu diunggah di sistem yang disiapkan oleh Panitia Nasional UKPPG dengan penamaan perangkat pembelajaran, nama mahasiswa dan juga NIM. Nah, untuk peserta BK itu sama konteksnya tapi yang membedakan hanya bentuk RPP-nya saja gitu ya. Karena kalau BK lebih pada rencana layanan ya, pelaksanaan layanan konseling untuk klasikal ataupun untuk individual ya. Dalam konteks ini yang membedakan adalah konteks apa namanya layanan yang diberikan. Kalau di non BK itu pembelajaran, kalau di BK itu adalah layanan konseling seperti itu. Nanti materi ini akan saya sharekan juga Bapak dan Ibu sekalian. Di sini juga saya memberikan contoh-contoh perangkat pembelajaran non BK dan BK yang kira-kira bisa menjadi acuan dalam menyusun perangkat pembelajaran itu seperti apa. Saya next. Nah, ini sekarang video. Nah, tadi beberapa, Bu, saya sudah membuat videonya. Bu, saya sudah sedang proses editing, tapi belum upload seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menjadi beberapa wawasan untuk rekan-rekan sekalian. Sebelum upload, yuk cek and recheck dulu. Yuk video cek and recheck dulu. Kira-kira video saya itu sudah ideal belum ya? Ya. Di sini untuk peserta non BK, video praktik pembelajaran yang dinilai dalam UKPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan 1. Menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan ya. Jadi nanti unggahannya di laman UKPPG. Beda bukan RGTK, bukan SIM PKB. Beda. Nanti akan ada laman sendiri. Yang kedua, direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP ya. PAUD nanti menyesuaikan. JP di sini adalah jam pertemuan karena 1 JP-nya di SD, 1 JP-nya di SMP, 1 JP-nya di SMA itu berbeda dengan yang PAUD. Tapi dalam konteks JP ini sesuai mengikuti dengan aturan lembaga ya. Kalau di PAUD itu 1 JP dihitung 30 menit seperti itu ya udah ngikutin aturan yang ada di lembaga masing-masing saja gitu ya. Lalu direkam, dibuat dalam format MP4, video MP4 ya. Gambar harus fokus, suara jelas, video stabil ya. Ini mutlak ya rekan-rekan ya. Video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran ya. Walaupun nantinya akan diedit tapi seluruh aktivitas pembelajaran harus terekam dalam video editan tersebut. Lalu tidak ada penambahan aksesoris. Nah, ini ya. Tolong dicek lagi di videonya rekan-rekan. Tidak ada penambahan contoh harus ada profil sekolah, di situ ditambahkan barang 35 detik gitu ya untuk memenuhin biar jadi 30 menit gitu ya. Lalu tidak ada penambahan profil peserta, data diri peserta itu seperti apa. Oh, saya dari ini lembaga ini mengajar ini dan segala macam, saya mengajar di sini tidak perlu ya. Dan tidak perlu diberi background musik atau latar belakang musik seperti itu tidak perlu. Nanti malah akan mengganggu
suara aslinya ya ketika mengajar. Lalu video yang diunggah terdiri atas rekaman utuh 2 JP ya, tanpa editing dengan nama file video utuh underscore nama mahasiswa underscore name ya. Lalu selanjutnya rekaman video yang telah diedit dengan durasi 20 sampai 30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai dengan modul ajar rekan-rekan sekalian ya. Nanti penulisan namanya adalah video edit nama mahasiswa underscore name. Ketentuan unggah filenya ya disimpan di drive masing-masing mahasiswa ya, ditautkan dalam laman uji kinerja yang telah disiapkan oleh panitia nasional ya. Kurang lebih sama untuk non BK. Untuk peserta BK ya. Jadi ini saya skip saja karena waktu kita tinggal beberapa menit seperti itu. Nah, ini perlu dicermati juga ya, karena beberapa rekan-rekan tadi belum unggah, Bu, seperti itu. Nah, di nomor 1, persiapkan dokumen dengan baik sesuai ketentuan. Nomor 2, unggah dokumen dalam Google Drive dan pastikan akses dokumen terbuka untuk dilihat penguji ya. Ini nanti saya akan berikan contoh. Sematkan tautan dokumen dengan cermat ke dalam platform dan cek ulang sebelum klik tombol kirim. Ini saya skip karena ini untuk prajabatan atau calon guru. Ya, nah ini kesalahan-kesalahan yang menghambat ketika UKIN-nya rekan-rekan itu dinilai oleh dosen penguji dan guru penguji ya. Untuk tes PCK ya, UTBK, kadang mahasiswa itu terlalu lama terpaku pada satu soal sehingga kehabisan waktu gitu ya, tidak membaca perintah soal dengan benar ya. Jadi tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Dani untuk bisa mengatur waktunya. Kalau satu soal dirasa kesulitan, sudah menghabiskan waktu cukup lama, next dulu, skip dulu ke soal selanjutnya. 2, penilaian berbasis dokumen. Nah, ini tadi ya, dokumen-dokumen yang diunggah ketika UKIN. Mungkin rekan-rekan tidak mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan panduan. Tadi dokumennya ada videonya, ada profil sekolahnya, ada latar belakang musiknya, itu tidak diminta. Contohnya seperti itu. Unggahan dokumen tertukar, harusnya mengunggah video pembelajaran, yang diunggah malah RPP. Lalu C, tidak membuka akses view for everyone. Nanti saya berikan gambaran singkatnya, visualisasinya seperti apa. Nomor 3 saya skip karena ini untuk calon guru ya. Nah, memperkenalkan secara singkat fitur sistem UKPPG ini seperti apa. Saya akan langsung ke sini ya. Nah, ini ya, UKIN dan UTBK. Nah, nanti rekan-rekan masuknya di website yang berbeda ya. Nanti setelah mendaftar, teman-teman akan login dengan username dan passwordnya. Nah, di sini nanti ini adalah bentuk gambaran dari kalau belum pakai sistem baru ya rekan-rekan ya, ini view-nya seperti ini kurang lebih. Nanti boleh di-sharekan kalau yang di web terbarunya saat ini bentuknya seperti apa, boleh di-sharekan juga. Nanti akan ada kolom dokumen UKPPG, kolom untuk mengunggahnya ya. Ketika diklik nanti ada 2 option, perangkat pembelajaran dan video pembelajaran. Nanti RPPH-nya diunggah di sini, video pembelajaran diunggah di sini. Nah, setelah klik upload file, akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, rekan-rekan saya perlu ingatkan lagi. Nantinya ketika diklik, akan ada keterangan hitam kotak kecil seperti ini. Ukuran maksimal filenya, ya. Maksimal adalah 10 MB. Jadi rekan-rekan coba dicek dulu, ya. Perangkat pembelajarannya, modul ajarnya, ukurannya berapa, ya. Kalau keterangannya KB, ya, 170 KB itu masih aman ya. Tapi kalau ukurannya adalah MB, perlu diingat tidak boleh dari 10 MB. Berikut juga dengan video pembelajarannya ya. Dan yang diupload minimal
adalah satu dokumen minimal ya. Eksistensi file nantinya, nah nanti ada keterangannya. Kalau untuk modul pembelajaran berarti PDF seperti itu ya. Kalau modul ajarnya lebih dari 10 MB, tolong dikompres dulu ya. Bu Vena boleh bertanya, Ya, Bu? silahkan Bu. Ya, Ya, itu karena menyangkut upload RPP ya. Nah, iya, kan di dalam RPP itu kan kita ada lampiran LKPD ya, iya, lembar kerja. lembar kerja. Ya. Nah, sementara saya kan pakai ini apa metode project based learning. Jadi LKPD-nya itu lebih dari satu gitu loh. Nah, itu Mhm. LKPD-nya kita kita submit juga nggak, Bu? Oke, baik. Dalam konteks ini, rekan-rekan sekalian, perlu disubmit ya. Jadi nanti dalam konteks ini harus tetap ideal perangkat pembelajarannya rekan-rekan ya. LKPD itu salah satu unsur yang wajib dalam suatu dokumen perangkat pembelajaran. Jadi biarkan itu tetap ada di situ. Kalau tips dari saya adalah ketika ukurannya lebih dari 10 MB, Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya compress file ya. Jadi nanti bisa diketik aja di Google. Saya taruh di sini enggak ya? Sebentar. Hmm, Tapi maksudnya oke, saya tidak LK, taruh. maaf Bu. Tapi Iya. maksudnya LKPD-nya itu adalah LKPD yang sudah dikerjain sama peserta didik kan ya, bukan yang kosongan kan? Ah, oke, baik. Konteks LKPD di sini adalah LKPD, jadi rancangannya, rancangan awal. Bentuk LK-nya tuh nanti yang akan diberikan seperti Oh, apa, Bu Karolin? Seperti oh itu, jadi bukan hasil kerja. bukan hasil kerja ya? Bukan, karena ini konteksnya adalah Oh, oke rencana, oke rencana oke oke. pelaksanaan pembelajaran gitu. Oh, baik baik Ja- baik. Iya, jadi kalau untuk LKPD-nya cukup rancangannya saja, tidak perlu hasil kerja siswa. Lalu kalau melebihi dari 10 MB nanti ada banyak cara. Salah satunya adalah kompres PDF. Kalau rekan-rekan ketik di Google, itu nanti banyak sekali cara-cara kompres PDF yang mudah sekali juga cara penggunaannya untuk bisa dilakukan. Seperti itu. Begitu Bu Karo? Baik Bu, jadi kayak rubrik juga LKPD semua masih yang kosongan ya Bu ya. Jadi maksudnya rancangan Betul, kita ya Bu ya, belum diisi ya. betul. Oke baik, Belum. terima kasih Bu Vena. Iya, sama-sama Bu Karo. Lalu saya lanjutkan sebentar. Nah, ini tadi ya ketika sudah sesuai ukurannya, ya ini KB 85,77 berarti di bawah 1 MB gitu ya. Ini